lagi di channelnya Rumput Kampus. Di video kali ini aku mau membahas tentang cara mengukur dan juga meningkatkan peluang kita supaya lolos pada jalur SNBP tahun ajaran 2025-2026. Sebelum kita melanjutkan ke videonya, teman-teman bisa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini terlebih dahulu. Dan jangan lupa teman-teman juga klik tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan berita-berita baru dan juga info terupdate mengenai kampus yang teman-teman impikan. Nah, dimana caranya kita mengukur dan juga meningkatkan peluang kita supaya kita bisa jebol SNBP atau seleksi nasional berdasarkan prestasi di tahun 2025 ini. Nah, dimana peluang SNBP ini hanya bisa kita ikuti satu kali setelah dinyatakan lulus sekolah. Nah, dengan begitu kita jangan menyia-nyiakan sebuah peluang tersebut, dimana semua itu sangat tergantung dari proses belajar kita selama di sekolahan, mengingat semua ketentuan kelulusan kita 100% ditentukan oleh sekolah. Nah, setiap siswa dan siswi yang mempunyai atau memiliki rencana untuk ikut SNBP di tahun 2025 tidak boleh santai-santai saja saat ini, karena nantinya kita tidak akan ada lagi bantuan. Maka dari itu teman-teman jangan menyia-nyiakan kesempatan ini, karena kesempatan ini tidak akan datang dua kali dalam hidup kita. Nah, baik teman-teman, mulai dari SMA, SMK maupun MA, dari kelas 1, 2 maupun 3 harus berusaha lebih keras lagi untuk mendapatkan peringkat selama di sekolah teman-teman. Nah, jika dulu sekolah akan menyesuaikan nilai rapor kita dengan hasil yang didapat dari ujian nasional, akan tapi sekarang ini sangat berbeda, di mana nilai ijazah ditentukan dari sepenuhnya ujian sekolah kita. Jadi penilaian ini akan sangat sepenuhnya dikembalikan oleh guru mata pelajaran tersebut. Nah, bagi yang sudah unggul pada mata pelajaran tertentu harus semakin rajin lagi belajarnya untuk mencapai nilai paling tinggi di peringkat 20 atau 10 besar kalau bisa. Nah, untuk yang merasa kurang pada mata pelajaran, sebaiknya untuk fokus pada bidang yang disukai, seperti semisal nih teman-teman tidak pandai dalam pelajaran ilmu sosial dan unggul pada bidang seni ataupun olahraga, maka teman-teman bisa ditekuni satu jenis pencabangan sampai teman-teman mahir dalam kelebihan tersebut. Hal itu akan sangat membantu kita dalam meningkatkan peluang kita supaya lolos pada SNBP 2025 ini. Nah, yang tidak kalah pentingnya nih teman-teman, teman-teman juga perlu memperhatikan di mana jangan sampai ikut-ikutan kebanyakan tren di sekolahan. Sejak jauh-jauh hari sudah dipilih dan tujuan akan mengambil program studi setelah lulus nantinya. Jangan lupa untuk yang memiliki sikap kurang baik nih kepada guru selama di sekolahan, mulai sekarang diperbaiki lagi, karena proses pembelajaran kita tidak hanya menilai dari hasil ulangan saja, akan tetapi berdasarkan nilai sikap kita selama kita sekolah juga bisa membantu meningkatkan kita agar lolos pada jalur SNBP tersebut. Nah, selanjutnya belajar mandiri juga menjadi faktor utama kita dalam keberhasilan
jalur SNBP ini. Tidak ada jalan pintas lagi. Jika dikembalikan kepada sekolah, artinya nilai dan juga proses kita akan menjadi peran penting dalam peluang SNBP 2025. Nah, akan sangat bergantung juga kepada nama besar sekolah dan juga proses belajar sekolah tersebut. Nah, dari pengalaman aku dulu, meskipun kita pintar di sekolahan, saat mendapatkan nilai ujian nasional tinggi, maka nilai rapor akan bisa terdongkrak dan menyesuaikan nilai UN atau nilai ujian nasional, dan tidak peduli nilai yang didapat dari kunci jawaban dan didapat atau dengan cara lainnya. Nah, akan tetapi sayangnya sekarang ini sudah tidak berlaku lagi. Nah, untuk para teman-teman pelajar harus lebih giat lagi dalam belajar untuk mendapatkan nilai yang lebih bagus. Karena apa? Karena aturan-aturan di SNBP 2025 ini dan juga ketentuannya sudah berubah. Ketentuan kelulusan kembali lagi ke sekolahan. Yang paling penting untuk meningkatkan peluang lulus kita pada SNBP ini harus dimulai dari sekarang. Perlu teman-teman garis bawahi, peluang untuk meningkatkan kelulusan kita pada jalur SNBP teman-teman bisa mulai dari sekarang. Nah, di video ini aku akan membantu membocorkan peluang-peluang supaya kita bisa lolos pada jalur SNBP tahun 2025 untuk ajaran tahun 2025-2026. Nah, dimana untuk peluang SNBP ini yang pertama yaitu ditentukan dari akreditasi sekolah teman-teman. Dimana akreditasi sekolah yang baik, maka akan semakin besar peluang lolos SNBP. Nah, yang kedua, peluang SNBP ditentukan dari kuota penerima masing-masing PTN setiap tahunnya, di mana kuota masing-masing sekolah sudah ditentukan oleh pihak universitas masing-masing sesuai sekolah yang akreditasinya A, B, C dan juga lainnya. Nah, yang ketiga, peluang SNBP juga dipengaruhi juga dari alumni sekolah. Seberapa banyak alumni yang sudah kuliah di PTN tersebut selama ini. Nah, yang selanjutnya itu ditentukan oleh hasil nilai rapor teman-teman atau grafik nilai rapor teman-teman mulai dari kelas 10 hingga kelas 12 harus terus meningkat. Yang selanjutnya itu peluang lolos SNBP ditentukan dari prestasi sekolah seperti peringkat sekolah. Maka dari itu, semakin tinggi peringkat di sekolah, maka akan semakin besar peluangnya teman-teman bisa lolos pada jalur SNBP tersebut. Nah, selanjutnya peluang lolos SNBP ditentukan dari persaingan satu sekolah juga nih teman-teman. Dimana jangan sampai kita menumpuk pada satu PTN maupun program studi yang nantinya dipilih harus menyebar, jadi tidak ada persaingan di dalam sekolah yang terlalu tinggi. Nah, peluang lolos SNBP selanjutnya itu ditentukan dari prestasi teman-teman, baik itu prestasi non akademik maupun prestasi akademik seperti sastra, seni dan juga olimpiade teman-teman. Nah, untuk yang terakhir peluang SNBP yaitu perlu teman ketahui ditentukan dari soft skill teman-teman yang dimiliki selama sekolah maupun kegiatan di luar sekolah. Nah, jadi untuk mengukur peluang lolosnya kita pada jalur SNBP ini, kita tidak bisa hanya memulai dari kelas 12 saja, akan tetapi kita bisa mulai dari kelas 10 hingga kelas 12 atau dimulai sejak pertama kali kita mulai pembelajaran di sekolahan tersebut hingga kita lulus. Nah, yang kedua, pastikan kita lulus sekolah dengan nilai yang baik. Kita jangan sampai menyia-nyiakan kita saat sekolah hingga kita mendapatkan nilai yang pas-pasan, agar kita bisa lulus menjadi pemeringkatan atau menjadi
siswa eligible yang bisa mendaftar pada jalur SNBP 2025 ini. Nah, selanjutnya untuk para teman-teman yang baru nonton video ini pastinya atau baru di channel ini, teman-teman dari kelas berapapun, teman-teman tidak ada yang terlambat. Karena apa? Teman harus dilakukan dari sekarang untuk meningkatkan nilai rapor teman-teman yang harus lebih baik dari semester lalu. Nah, untuk track record juga mempengaruhi lulus kita pada jalur SNBP. Karena apa? Track record lulusan alumni sekolah kita yang sudah melakukan perkuliahan di PTN tersebut akan juga menjadi pertimbangan penilaian seleksi pada jalur SNBP ini. Nah, dimana semakin banyak alumni sekolahan teman-teman yang sudah lulus atau masih belajar di PTN tersebut dan mendapatkan nilai yang memuaskan dari PTN tersebut, akan semakin tinggi juga peluang kita bisa lolos pada jalur SNBP ini. Nah, dimana aku sedikit bercerita nih, semisal nih dari sekolahan aku dulu itu, yaitu terdapat program studi ilmu sosial di salah satu PTN yang merupakan ada beberapa angkatan dari tahun-tahun sebelumnya yang banyak diterima pada fakultas tersebut dan juga di PTN tersebut. Maka dari itu adik-adik tingkat pastinya akan mengikuti jejak-jejak para kakak alumninya sehingga mendapatkan peluang bisa diterima pada jalur SNBP. Nah, untuk yang selanjutnya itu kita tidak boleh memaksakan diri kita dengan jurusan apa yang kita inginkan. Karena apa? Memilih jurusan lain jika ingin memiliki peluang lebih tinggi agar bisa lolos pada jalur SNBP ini. Untuk pemilihan jurusan bebas apa yang sesuai teman-teman inginkan itu tidaklah salah, akan tetapi teman-teman perlu garis bawahi, pada seleksi SNBP ini bisa ambil jurusan yang berpatokan pada nilai rapor teman-teman atau kelebihan teman-teman pada saat SMA. Karena yang aku dapatkan pada SNBP ini, teman-teman tidak boleh bebas memilih jurusan. Karena sistem penilaian SNBP ini yang dinilai adalah sistem penilaian mulai sistem, yaitu pihak sekolahan teman-teman dan juga nilai rapor teman-teman. Maka dari itu dalam pemilihan jurusan ini teman-teman harus berpatokan pada nilai yang paling tinggi pada rapor teman-teman agar kita mendapatkan peluang lolosnya pada jalur SNBP 2025 ini. Nah, karena jika teman-teman ingin mendapatkan peluang lolos SNBP, maka teman-teman harus lebih matang memikirkan terlebih dahulu jurusan apa yang sesuai dengan nilai rapor kita, sesuai dengan penilaian sistem SNBP seperti sistem akreditasi sekolah, pihak sekolahan, dan juga nilai rapor kita. Jika teman-teman ingin memilih jurusan bebas, maka teman-teman nanti bisa memilih pada seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT. Karena di sana teman-teman bisa bebas sesuai memilih jurusan karena sistem penilaiannya yaitu menggunakan nilai seleksi atau ujian tertulis. Sedangkan SNBP ini sesuai data dari sekolahan maupun hasil nilai rapor teman-teman. Nah, sekali lagi, pemilihan program studi ini hanya nilai di raport yang paling bagus atau paling besar, terlepas dari apakah kalian menyukainya atau hanya menyukai cara guru mengajar. Itu juga merupakan peluang kita bisa lolos pada jalur SNBP ini. Nah, pilih program studi yang kalian sukai karena setelah lulus SNBP juga akan ada banyak kendala yang dihadapi. Seperti salah satu alasan kita bertahan karena kita benar-benar suka pada jurusan tersebut.
Kuliah hanya sekali dan yang akan kita jalani kita sendiri. Jangan sampai kita salah memilih jurusan nantinya. Sekali salah 4 tahun teman-teman akan menderita. Nah, yang terakhir, minat pendapat orang tua dan juga guru di sekolah dalam menentukan program studi yang akan dipilih di SNBP. Nah, dan mungkin dengan cara-cara tersebut bisa mengukur peluang kita lolos pada SNBP 2025. Di luar dari itu sulit atau untuk kita ukur peluang bagi kalian atau teman-teman yang sudah dari awal pemilihan sekolah yang memiliki reputasi yang baik, sudah menang satu langkah agar bisa lolos SNBP. Akan tetapi bagi yang tidak belum terlambat, masih bisa dimulai memperbaiki nilai rapor teman-teman dengan benar dan berperilaku baik selama teman-teman bersekolah. Semoga informasi ini yang aku sampaikan bisa bermanfaat kepada teman-teman semua, yang khususnya untuk para teman-teman yang masih kelas 12 bisa untuk menimbulkan rasa semangat teman-teman supaya mendapatkan peluang lolos pada jalur SNBP ini. Semuanya belum terlambat dan jadi mulai sekarang semangat untuk terus belajar dan bisa lolos pada jalur SNBP 2025. Semangat, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.